Dalam hal ini kami punya pandangan sendiri. Nah, beliau kan berargumentasi. Argumennya lumayan memukau. Tapi bagi saya, ya biasa aja. Kenapa? Apa kata beliau? Ubaidullah ini nama dia tidak muncul dalam kitab-kitab biografi di abad itu. Betul nggak? Ya wajar. Di zaman itu nggak ada Dukcapil, Pak Sekda. Pak Sekda namanya ada nggak di Dukcapil? Henry gitu. Banyak Pak namanya Henry. Henry apa Pak? Henryzal. Itu banyak, ratusan namanya Henryzal. Di zaman itu nggak ada namanya sistem online gitu, nggak ada. Kalau argumentasi teori yang dibangun, kalau nama orang ini tidak ditulis di masanya dalam kitab-kitab tarajum, tarajum itu biografi, kitab-kitab sejarah, terus dia tidak ada, begitu kira-kira yang saya simpulkan. Kalau salah mohon nanti diluruskan. Kalau itu alasannya, nama para sahabat Nabi pun tidak ditulis di masa hidup mereka. Kapan ditulis? Kapan ditulis? 1 abad, 2 abad setelah mereka. Itu muncul kitab Imam Ibnu Sa'ad, muncul kitab Imam Bukhari, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Kabir. Itu 1 abad, 2 abad setelah sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita pakai teori itu, teori apa? Kalau nama dia nggak ada dalam kitab biografi, berarti orang ini nggak ada, gitu. Kalau begitu sahabat Nabi nggak ada semua dong. Ya, saya mau tanya nih, emang Wali 9 namanya ditulis dalam kitab sejarah di zaman itu? Hatta risalah hari ini yang disebut risalah Wali 9, itu risalah yang ditulis muridnya atau murid dari muridnya atau pengikutnya, nggak ditulis di zamannya. Jarang, kecuali ada 1 manuskrip yang sampai sekarang nggak ada nama, anonim. Alhamdulillah kami 2009, 2010, 2011 ikut meneliti manuskrip Nusantara, masih tulisan tangan. Itu kertasnya kalau diangkat jatuh, pecah. Dibimbing oleh Prof. Oman Fatur Rahman. Jadi kita mencari kemana-mana. Ya. Jadi kalau ada yang mengkritisi para sayyid, para habaib, ya saya prihatin karena banyak yang emosi juga. Bagi saya kita tanggapi saja dengan kepala dingin. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita sama-sama menyimak tanggapan dari Dr. Buya Ar-Razi Hashim tentang polemik nasab kaum Ba'alwi yang diawali dengan penelitian riset ilmiahnya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Akan tetapi yang menggelitik pikiran dan hati saya yaitu pernyataan Dr. Buya Ar-Razi Hashim ketika beliau mengatakan Kiai Imad itu memiliki argumentasi yang sangat memukau, tapi bagi saya biasa aja gitu kan. Nah, biasa aja ini dalam benak saya itu seakan-akan Buya Ar-Razi Hashim ini bisa dengan sangat mudah dan gampang untuk mematahkan argumentasi di dalam riset ilmiahnya Kiai Imad. Sayangnya argumentasi beliau itu saya anggap sangat mentah sekali, sangat receh sekali gitu ya. Ya ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, karena memang saya sering mengikuti kajian-kajian beliau dan mengambil manfaat dari penjelasan-penjelasan beliau di bidang keilmuan hadis maupun sejarah. Yang saya anggap receh dan mentah, beliau mengatakan kalau hanya berlandaskan nama Ubaidillah tidak tercatat di zaman hidupnya, kan zaman dulu tidak ada Dukcapil, zaman dulu tidak ada pencatatan online gitu loh. Memang itu betul, zaman dulu memang nggak ada. Tapi pencatatan silsilah nasab keluarga Nabi Muhammad itu sudah tercatat sejak masa Muhammad An-Naqib, kakeknya Ahmad bin Isa, buyutnya Ubaidillah yang dianggap sebagai putra daripada
Ahmad bin Isa kalau itu benar dan sahih gitu loh. Alasan yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya para sahabat pun tidak tercatat namanya pada masa hidupnya, pada zamannya. Nama-nama sahabat ini tercatat pada 1-2 abad setelah sahabat itu wafat gitu loh. Nah, kalau menggunakan standar demikian, maka sahabat Nabi semuanya nggak ada dong, atau dianggap nggak ada dong. Nah, ini yang saya anggap receh, di mana para sahabat Nabi itu tercatat 1-2 abad setelahnya. Sementara ini 5 abad setengah lebih gitu loh. Nah, dan beda antara sahabat Nabi dengan zuriyah Nabi. Beda apa? Beda di dalam konsen menulis silsilahnya. Nah, itu yang perlu dicatat gitu loh. Yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya Wali Songo emang tercatat dalam sejarah di masa hidupnya. Kan tidak ada. Yang mencatat itu adalah murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Saya pernah meneliti manuskrip-manuskrip yang menulis silsilah Wali Songo itu semuanya anonim. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Seorang pakar ilmu hadis yang dikenal keilmuannya, beliau telah melakukan kesalahan di dalam menarasikan argumentasinya tentang pembelaannya terhadap silsilah nasabnya kaum Ba'alwi. Mohon maaf, berkaitan dengan Wali Songo, ada satu manuskrip yang sangat terkenal dan aslinya ada, dipegang oleh Naqobah Aulia Tis'ah Na'at, lembaga pencatat nasab silsilah keluarga keturunan Wali Songo, itu menyatakan bahwasanya Sunan Giri di hadapan Sunan Bonang, di hadapan Sunan Kalijogo memerintahkan kepada Ki Suluki untuk menulis silsilah nasabnya Sunan Giri. Artinya yang menulis itu adalah Kanjeng Sunan Giri dan muridnya, yang mana muridnya itu adalah sepupunya sendiri gitu loh, di hadapan saudaranya yaitu Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Kalijogo. Artinya ditulis pada zaman hidupnya Sunan Giri, bukan anonim gitu loh ya. Nah, sekarang pada intinya, kalau menurut Buya Ar-Razi itu biasa-biasa saja riset ilmiahnya Kiai Imad, argumentasinya biasa-biasa saja, apakah mungkin MDRA itu kalah alim dengan Buya Ar-Razi tentang ilmu nasab? Atau mungkin MDRA itu menjadikan Dr. Buya Ar-Razi sebagai perwakilan membela klan Ba'alwi untuk mengadakan diskusi ilmiah terbuka bersama dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk membuktikan pernyataan beliau bahwasanya argumentasi Kiai Imad yang memukau dalam riset ilmiahnya itu menurut beliau biasa-biasa aja bagi beliau. Demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi jalan, menjadi wacana untuk segera dilaksanakannya diskusi ilmiah terbuka di bidang ilmu nasab, khususnya nasab para Wali Songo dan nasabnya klan Ba'alwi. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.